Selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas ya masalah sosial dalam teori hermeneutika kritis dari Jürgen Habermas. Nah, ia adalah seorang filsuf ya terkenal dari Jerman. Kita ketahui lah sama-sama. Nah, saya di sini mewakili teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Trasandas Kudeto Widistomo Putra atau biasa dipanggil Deto, selaku Managing Director dari lembaga think tank Scout Institute Advisory Group, sebuah organisasi riset non-government organization yang bergerak di dalam bidang penelitian terkait dengan ekonomi, industri, keuangan, politik, dan hukum. Nah, pada edisi podcast ini, kita kedatangan seorang filsuf dari UI dan pengamat politik yang tentunya kalian sudah tahu, yaitu Nabil Muqsid. Nah, selamat datang Bang Nabil. Jujur saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Anda pada malam hari ini dengan topik yang menarik kali ini. Terima kasih sebelumnya juga sudah mengundang, dan saya juga perlu mengungkapkan rasa senang saya untuk bisa berada di sini, saling berdiskusi dan bertukar pikiran dengan saudara Deto. Oke, terima kasih Bang Nabil. Mari kita mulai dengan kondisi sosial serba teratur ya. Nah, dalam riset yang Anda buat, di sana Anda sebutkan bahwa masyarakat serba teratur itu sulit untuk diukur sebagai masalah sosial. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Pertama, kalau kita berangkat dari kacamatanya Jürgen Habermas, dalam hal ini katakanlah spesifiknya yaitu teori hermeneutika kritisnya, kita dapat melihat bahwa masyarakat yang serba teratur itu seringkali didominasi oleh logika yang sifatnya instrumental semata, dan juga rasionalitas yang berkembang di kondisi masyarakat itu hanya sebatas teknis semata. Jadi kondisi ini membuat kita sulit untuk mengukur masalah sosial itu secara objektif, pendekatan yang lebih objektif, karena ukuran yang digunakan lebih berkaitan dengan efisiensi, keuntungan, dan juga tujuan-tujuan yang sifatnya instrumental. Namun perlu diketahui juga bahwa kita juga harus mempertimbangkan aspek kualitatif kehidupan yang bisa jadi terabaikan dalam pendekatan semacam ini. Oh, begitu ya. Berarti di dalam pandangan Jürgen Habermas ini, di sini ia mengusulkan pendekatan yang berbeda ya dibanding filsuf lain. Yaitu adalah tadi yang disebut oleh Bang Nabil adalah rasionalitas komunikatif. Nah, pada dasarnya bagaimana gitu pandangan Habermas, khususnya Habermas ini terhadap masyarakat yang serba teratur ini gitu. Gimana, Bang? Mas, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dia mengkritik dominasi sistem-sistem sosial yang ada di dalam masyarakat modern tentunya, seperti misalnya ekonomi dan birokrasi. Menurutnya, komunikasi antar individu seringkali tereduksi untuk pertukaran informasi yang seragam atau katakanlah kurang bermakna. Ya, itu bisa kita lihat dari realita kita sekarang, bagaimana manusia itu berkomunikasi di sosial media misalnya secara tidak langsung atau mungkin bisa bilang pasif, dan informasi yang tersebar di sana juga terikat dengan aturan-aturan ekonomi yang mengarah kepada kapital gitu. Informasinya cenderung kurang bermakna dan seragam. Habermas mendorong adanya ruang publik yang demokratis. Partisipasi aktif warga perlu ada di sana, dan komunikasi yang berorientasi pada pemahaman bersama. Jadi dia percaya bahwa melalui dialog rasional dan inklusif, kita dapat mencapai keputusan yang lebih baik, terkhususnya dalam menciptakan keadilan sosial. Wah, menarik sekali ya. Dalam teori kritis Habermas ini, terdapat beberapa masalah sosial tadi yang menjadi perhatian utama ya. Nah, bisa Anda sebutkan beberapa masalah tersebut gitu di dalam teori Habermas ini? Tentu, ada beberapa masalah sosial yang diangkat oleh Jürgen Habermas dalam memandang manusia dan juga sosial gitu. Manusia secara individu maupun secara kelompok sosial. Beberapa masalah sosial yang menjadi perhatian utama dalam teori kritis Habermas adalah
krisis komunikasi. Jadi adanya krisis komunikasi dan juga dominasi sistem, kesenjangan sosial, penjajahan alam dalam bentuk ekstraktif industri yang hingga saat ini masih berkembang di hampir di seluruh penjuru dunia. Nah, krisis komunikasi terjadi ketika komunikasi rasional dan dialogik itu terancam oleh dominasi media massa, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang mengarah pada informasi yang cenderung seragam dan juga manipulatif. Dominasi sistem-sistem sosial seperti ekonomi dan birokrasi mempengaruhi partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri gitu. Katakanlah misalnya kebijakan-kebijakan yang didiskusikan di parlemen, warga mungkin bebas untuk datang ke sana tapi sulit untuk berpartisipasi aktif. Bahkan cenderung orang malas untuk ngapain datang ke sana gitu untuk melihat kelompok perwakilan rakyat berdiskusi di situ. Selanjutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu tentu seperti yang kita tahu menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan juga peluang. Yang terakhir adalah penjajahan alam yang mengacu pada dampak teknologi dan ekonomi terhadap environmental ethics yang menurut saya sangat perlu untuk kita perhatikan. Ya, lagi-lagi sangat menarik ya tadi disebutkan oleh Bang Nabil gitu ya. Terutama dalam konteks krisis komunikasi yang disebutkan tadi secara detail begitu kan ya. Nah, bagaimana sih Habermas ini melihat peran media massa gitu dalam mempengaruhi komunikasi dan pemahaman bersama ya? Misalkan kita berikan contoh saja di dalam konteks Indonesia misalnya. Kita bisa lihat sendiri ya, di mana peran media massa sangat berpengaruh gitu kan di dalam pembentukan pemahaman bersama ya. Terutama terlihat dari kontestasi politik ya tahun 2014 dan 2019 gitu. Di mana setiap TV tersebut masing-masing menjustifikasi narasi-narasi itu sendiri begitu kan ya. Nah, dan mungkin fenomena-fenomena ini kembali akan berlanjut gitu kan pada tahun 2024 ya. Gimana Bang Nabil? Jadi kalau dari perspektif Habermas sendiri yang mengkritik dominasi media massa dalam masyarakat modern, tentu menurutnya media massa seringkali berfokus pada kepentingan ekonomi dan politik. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Saudara Deto juga bahwa banyak katakanlah petinggi-petinggi partai politik di Indonesia khususnya yang juga merupakan pemegang kendali atas media-media massa gitu, seperti contohnya televisi yang paling umum ya. Jadi ketika partai politik mereka tentu mempunyai tujuan politik tertentu, mereka akan menggunakan instrumen berupa media tadi untuk mengkampanyekan lah bahasa halusnya apa yang menjadi kepentingan politik mereka gitu. Dan itu terjadi hampir di setiap tahun pemilu maupun pilkada di Indonesia. Dan juga yang lebih jauh lagi dari itu misalnya lembaga-lembaga survei di Indonesia. Lembaga survei di Indonesia hasil surveinya memang terbuka untuk seluruh masyarakat. Kita bisa melihat hasil surveinya, tapi tidak pernah bisa kita ketahui siapa yang membayar lembaga survei ini, karena tentu masyarakat awam sekalipun paham bahwa lembaga survei dalam melakukan survei membutuhkan modal, membutuhkan kapital gitu. Dan yang disurvei itu apa juga sudah ditentukan oleh pemilik modal. Jadi lembaga-lembaga survei ini dimodali untuk melakukan survei, dan apa pertanyaan surveinya pun sebenarnya sudah diatur dari pembayar yang menyewa lembaga survei ini. Hasil surveinya mungkin terbuka untuk seluruh masyarakat luas gitu. Tapi siapa yang membayar dan kenapa pertanyaannya demikian, itu kan tidak terbuka untuk masyarakat secara luas. Nah, kepentingan ekonomi dan politik tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa menghasilkan informasi yang cenderung seragam dan manipulatif, tidak memadai untuk mencapai pemahaman bersama. Nah, hal inilah yang mengancam komunikasi yang seharusnya reflektif dan juga kritis serta dialogik. Habermas mendorong adanya ruang diskusi publik yang ideal. Tentunya sifatnya demokratis di masyarakat. Tentunya sifatnya itu demokratis di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif, bukan hanya secara pasif, untuk mendiskusikan isu-isu sosial secara bebas dan juga rasional. Kurang lebih mungkin begitu. Oke, berarti jika begitu duduk permasalahannya
Kalau begitu bagaimana ya dari sisi Habermas sendiri gitu mengusulkan solusi untuk mengatasi krisis komunikasi ini, Bang Nabil? Kembali lagi bahwa Habermas menekankan pentingnya dialog yang rasional dan inklusif sebagai sarana untuk mencapai pemahaman bersama. Dia berpendapat bahwa masyarakat harus diberikan perhatian yang lebih besar pada ruang diskusi publik yang demokratis, di mana partisipasi aktif warga dapat mendorong komunikasi yang berorientasi pada pemahaman bersama. Selain itu, dia juga mendorong katakanlah transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan dalam media massa sebagai sarana untuk mempromosikan komunikasi yang lebih bermakna dan berpusat pada kebenaran. Ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya sebatas informasi yang disediakan, tapi latar belakang gitu. Prejudice di belakang informasi itu juga menurut saya dari pandangan Habermas juga perlu untuk kita lihat. Mungkin begitu. Sangat inspiratif sekali ya, berarti ya usulan dari Habermas ini tadi berkaitan dengan masalah dominasi sistem yang juga menjadi fokus dalam teori kritik Habermas ini ya. Nah, sebenarnya apa sih Bang Nabil ya yang dimaksud dengan dominasi sistem dan bagaimana hal ini mempengaruhi partisipasi aktif warga gitu Bang? Ya, Habermas menganggap bahwa masyarakat modern itu didominasi oleh sistem-sistem sosial seperti ekonomi dan birokrasi. Mungkin sederhananya adalah perekrutan para buruh di dalam instansi pemerintahan maupun swasta itu seringkali tidak melibatkan partisipasi aktif. Jadi sistem sudah mengatur syaratnya ABCD harus mengirimkan berkas. Jadi bahkan mereka tidak ada partisipasi aktif untuk berbicara langsung di sana. Dominasi sistem ini juga membatasi warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketergantungan yang kuat pada logika instrumental dan rasionalitas teknis mengarah pada prioritas efisiensi dan keuntungan ekonomi semata. Sementara nilai-nilai etis dan juga refleksi kritis katakanlah seringkali terpinggirkan melalui dominasi sistem ekonomi dan birokrasi yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata. Jadi Habermas mendorong adanya ruang bagi partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan yang juga tidak hanya melibatkan pertimbangan ekonomi, tapi juga melibatkan pertimbangan yang sifatnya itu moral dan etik demi tercapainya keadilan dan kesetaraan sosial. Iya, berarti tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bang Nabil gitu ya, bahwa kita ini sangat penting gitu kan untuk memperhatikan partisipasi aktif warga dalam decision maker gitu kan, dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir nih Bang Nabil ya, kita bahas mengenai disparitas ekonomi atau kesenjangan sosial ya, serta penjajahan alam ya. Nah, hal ini tentunya dalam konteks disparitas ekonomi atau ketimpangan sosial Indonesia sangat bermasalah ya. Misalnya saja dalam konteks disparitas ekonomi atau kesenjangan sosial, Indonesia menempati urutan negara paling timpang ya di dunia ya, jika kita mengacu kepada kepemilikan lahan ya, di mana 1% rakyat Indonesia itu menguasai 46% kekayaan nasional. Nah, berdasarkan data itu kita paling timpang di posisi nomor 3 gitu kan, di bawah dua negara, yaitu pertama adalah Thailand, yang kedua adalah Rusia. Nah, bagaimana sih Habermas ini melihat masalah-masalah ini dalam konteks teorinya tentunya ya, Bang Nabil? Habermas melihat kesenjangan sosial dan ekonomi ini sebagai dampak dari dominasi sistem-sistem sosial dalam masyarakat modern tadi, di mana kesempatan peluang itu bagi setiap warga negara tidak setara. Kesenjangan ini menciptakan ketidakadilan. Seperti yang bisa kita tahu tadi bahwa 46% kekayaan nasional itu dipegang oleh hanya 1% warga negara kita. Nah, ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang serta pembatasan partisipasi aktif warga dalam kehidupan sosial politik. Selain itu, Habermas juga mengakui pentingnya memperhatikan dampak teknologi dan
ekonomi terhadap lingkungan. Dalam artian bahwa sistem-sistem sosial yang mendominasi masyarakat modern memang cenderung korup atau bisa kita katakanlah menguntungkan pihak-pihak oligarki. Sesederhana pelang-pelang yang ada bisa kita lihat di sepanjang jalan gitu, misalnya tanah ini milik negara. Itu secara konsep saja sebenarnya sudah salah gitu. Di dalam perundang-undangan kita misalnya, bahwa negara itu tidak memiliki tanah, tapi menguasai tanah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi tanah yang tidak dikelola oleh warga negara, tidak dimanfaatkan oleh warga negara, itu dikuasai oleh negara, tapi tidak dimiliki. Nah, warga negara yang ingin mengelolanya tentu bisa melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Jadi memang dominasi sistem ini dan juga dampak dari teknologi ekonomi yang ada menghasilkan ketimpangan dan juga ketidakadilan sosial yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang kita sebut dengan istilah oligarki tadi. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bang Nabil tadi, sudah panjang lebar menjelaskan hal itu gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dari segi aspek disparitas ekonomi atau kesenjangan sosial dengan sangat detail tadi Bang Nabil sudah menjelaskan ya. Dah, teksnya itu bagaimana gitu, Habermas ini tadi kan sudah dijelaskan berkaitan dengan ketimpangan ekonomi gitu kan. Bagaimana Habermas ini melihat penjajahan alam begitu dalam konteks teorinya begitu, Bang Nabil? Ekstraktif industri atau penjarahan atas alam itu kan suatu isu lingkungan, environmental ethics yang perlu kita perhatikan. Habermas menyadari bahwa pengembangan teknologi dan ekonomi modern seringkali tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan alam. Ya seperti yang kita tahu, misalnya dalam kebijakan ibu kota baru di mana lokasinya ditentukan terlebih dahulu baru dilakukan kajian AMDAL. Atau misalnya dalam banyak sekali izin-izin tambang di Jawa Tengah yang kajian AMDAL setelah ditelusuri ulang oleh pihak-pihak di luar yang mengkaji AMDAL itu ternyata banyak persoalan yang belum tuntas gitu. Atau hal-hal terkait dengan pelanggaran hukum, misalnya di Jawa Tengah itu ada salah satu tambang yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk dicabut izinnya, tapi justru izin yang baru dikeluarkan lagi gitu. Nah, jadi memang persoalannya sangat rumit ya, mulai dari kajian AMDAL sendiri pun dapat dimanipulasi gitu, apalagi sistem hukum yang ada di belakangnya. Nah, penjajahan alam ini terjadi ketika sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan, kan? Mengakibatkan lingkungan yang rusak, kendati lingkungannya tidak cukup rusak, tapi berdampak pada warga sekitar itu, ini kan juga hal yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Dan nggak cuma itu, ini juga berkaitan dengan terancamnya keberlangsungan ekologis yang ada di habitat tersebut. Nah, Habermas mendorong adanya kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jadi, pembangunan ekonomi itu tentu penting untuk mencapai keadilan sosial, mencapai kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi, tapi di satu sisi kita tidak bisa mengabaikan pelestarian lingkungan. Lingkungan tetap harus kita jaga sesuai dengan mekanisme yang ada, serta mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam hubungan manusia dengan alam. Bahwa manusia yang memiliki ketergantungan akan alam perlu menjaga alam itu. Jangan hanya berfokus pada pembangunan yang sifatnya merusak kondisi alam yang ada di sekitar kita. Yang mana pada akhirnya juga itu akan berdampak pada manusia itu sendiri. Mungkin begitu ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan gitu ya, case by case-nya gitu ya, sehingga isu-isunya ini sangat relevan gitu ya, yang kita hadapi saat ini dalam konteks Indonesia misalkan tadi ya. Nah tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bang Nabil secara implisit juga gitu loh, tapi saya ingin coba mengeksplisitkan lagi gitu loh. Kalau begitu, bagaimana kita dapat mengatasi masalah penjajahan alam ini ya menurut Habermas itu sendiri begitu Bang Nabil? Ya, katakanlah kita harus berangkat dari hal yang bisa dibilang paling mendasar atau fundamental ya, untuk mengatasi masalah penjajahan alam. Dalam artian kita perlu mengubah paradigma berpikir dan praktek ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan tanpa mempertimbangkan
dampaknya terhadap lingkungan. Jadi kalau sedari awal pola pikir atau prejudice yang ada di dalam otak-otak para pemangku kebijakan itu hanya bertumpu pada praktek ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, sangat sulit ya. Jadi harus dari hal yang mendasar itu dulu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bang Nabil ya. Jujur, diskusi kita hari ini memberikan insight atau wawasan yang sangat berharga gitu ya mengenai masalah sosial dalam teori hermeneutika kritis Habermas. Kita tidak hanya berbicara mengenai teorinya saja, tetapi tadi sudah dijelaskan case by case dengan sangat detail oleh Bang Nabil gitu ya. Dikontekstualisasikan dengan masalah kekinian di Indonesia misalkan ya. Nah, dari Bang Nabil sendiri, apakah ada pesan terakhir gitu ya Bang Nabil yang ingin Anda sampaikan gitu ya kepada para pendengar kita gitu Bang Nabil? Seperti yang sudah kita diskusikan panjang lebar sebelumnya ya, bahwa teori hermeneutika maupun teori ruang diskusi publik ideal dan juga teori kritis Habermas ini memang pada intinya, pada dasarnya mendorong partisipasi aktif setiap warga negara di dalam ruang-ruang yang sifatnya itu demokratis dan rasional. Dia mendorong adanya kebijakan yang memperhitungkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, pengembangan teknologi yang juga perlu ramah lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi sumber daya alam. Selain itu, Habermas juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran publik untuk memahami pentingnya pelestarian alam bagi keberlanjutan hidup manusia di masa depan. Itu kan adalah contoh-contoh dampak praktis dari teori kritis Habermas ini. Saya di sini juga ingin mengajak para pendengar kita untuk katakanlah mempertimbangkan pentingnya dialog yang rasional, inklusif, dan juga berorientasi pada pemahaman bersama dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks di masyarakat. Bahwa manusia itu bukan hanya sekedar individu semata, tapi dia juga hidup di dalam kelompok sosial yang setidak-tidaknya kelompok sosial itu memberikan konteks kepada individu tersebut. Nah, melalui komunikasi yang bermakna dan partisipasi aktif dari setiap orang, kita dapat mencapai keputusan yang lebih baik yang menyangkut hidup kita, yang dapat mendorong keadilan sosial dan memperhatikan keberlanjutan alam juga. Dalam menghadapi tantangan sosial, mari kita berkomitmen untuk menjaga ruang publik yang demokratis dan melibatkan semua pihak dalam mencari solusi yang adil dan juga berkelanjutan. Ya, terima kasih Bang Nabil Muksid ya, filsuf dari UI ini ya, dan pengamat politik ya, atas insight, wawasan yang berharga dan inspiratif yang Anda berikan hari ini begitu ya. Diskusi ini jujur sungguh memberikan pemahaman yang lebih dalam gitu ya mengenai teori hermeneutika kritik Habermas dan isu-isu sosial yang relevan tadi dalam konteks Indonesia misalkan. Oke, itu saja untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bang Nabil. Terima kasih Saudara Deto atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pamit undur diri. Oke, terima kasih Bang Nabil.